Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الحاضرين والحاضرات segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid As-Salam rahimana wa rahimakumullah wa hafizana wa hafizakumullahu ta'ala. Mari kita awali ta'lim kita dengan terus bersyukur kepada Allah, menjaga dan merawat nikmat-Nya untuk kegiatan ibadah dan amal salih. Sekaligus pada kesempatan ini kita semua mengikuti ta'lim, tahsin, tadabbur dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Masih dalam surah An-Nisa, kali ini akan membaca ayat ke-75 sampai 76. Saya akan baca terlebih dahulu dan langsung lanjut diikuti praktek bacaan tahsinnya. Lalu kemudian kita akan bertadabbur dengan memaknai, menerjemahkan ayat per ayat dan penjelasan yang ada dalam dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. Baik, hadirin jamaah sekalian, ingat inilah surah An-Nisa ayat 75 sampai 76 mengakhiri pembahasan tentang perintah berperang fi sabilillah dengan segala ketentuan dan adabnya. Tentu ayat-ayat yang memerintahkan tentang peperangan harus dibaca sebagai ayat yang sifatnya adalah kontekstual, sifatnya adalah relevan dengan masa dan kebutuhannya. Ayat yang kemudian bergantung situasi dan kondisi.
Termasuk ayat ini menjelaskan bagaimana situasi saat perintah melakukan peperangan jihad fi sabilillah itu dilakukan. Mari kita baca dari kata per kata terjemahan ini supaya kemudian kita mendapati pesan yang ada di dalam ayat dan lalu dapat kita kontekstualisasi juga dengan kondisi kekinian kita. Wa ma lakum, dan mengapa kamu sekalian, sedikit banyak kita nanti belajar wa ma lakum ini masuk kategori kalimah istifham, pertanyaan. Tapi kadang pertanyaan itu ada yang sifatnya langsung membutuhkan jawaban, ada yang sifatnya pertanyaan ini adalah supaya kita itu berpikir, betul Pak Jil, supaya kita mengevaluasi diri. Nggak harus dijawab langsung. Kadang-kadang dalam kita juga ada pernyataan semacam itu. Kenapa kamu nggak memulai dengan mengaji? Sudah sesepuh ini misalnya. Kan nggak harus dijawab. Sudah setua begini, sudah pensiun bertahun-tahun begini, kenapa? Gitu. Ini refleksi namanya. Apa muhasabah, evaluasi. Pertanyaan yang tidak harus dijawab langsung dan tidak kemudian perlu ditanggapi dalam konteks langsung gitu. Seperti ini menjadi refleksi. Wama lakum, dan mengapa kamu sekalian. Ada juga artinya kamu. Kum, ingat oleh kita menunjukkan jamak. Ada ka, kuma, kum. Laka, lakuma, lakum. Ini mulai sedikit ngaji tentang grammar bahasa Arab nanti. Namanya kum, ini isim domir. Pengganti nama seseorang. Namanya isim domir. Diawali dari anta. Biasanya kalau dalam tasrif diawali dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Ini jumlah daripada, betul. Nanti kita praktekkan. Saya kelewat tadi ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Berapa jumlahnya? 14 apa 14 ya? 14 ini adalah nama daripada dhamir. Kita harus hafal itu dengan maknanya. Sekali lagi ya, hafal ya. Dulu ingat nggak yang pernah di pesantren mesti hafal. Ini pelajaran yang awal. Tadi Pak Jizuli sudah ngawali hafal. Kalau arti apa dulu dilakukannya begitu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini namanya dhamir mukhotob secara langsung. Anta, huwa, diawali dari huwa, dia laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, dia atau mereka laki-laki banyak. Nah, kategori kalau kemudian anta, lalu kemudian ditambahi dengan kalimat sebelumnya, itu menjadi ka. Jadi anta, ini misalnya anta kamu takul, makan. Tapi kalau kemudian menjadi nama yang ditambahkan kalimat sebelumnya menjadi laka. Ini milikmu, laka. Bukan la anta, tapi laka. Kalau satu. Kalau dua lakuma, kalau banyak menjadi lakum. Nah, ini masuk di kalimat ini. Maka lakum ini menunjukkan arti jamak. Ini untuk sekedar mengetahui aja. Jadi pendek kata, kalimah
isim dari perspektif penggunaan kata ganti menjadi dua macam. Ada isim zahir yang menunjukkan nama secara langsung, Muhammadun misalnya, Muhammad. Jelas namanya, zahir. Tapi kalau huwa, dia, masih nggak diketahui dia siapa, itu namanya pengganti. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Nah, tadi kata pengganti, kalau kemudian ditempelkan kepada penggunaan, kalau dia misalnya huwa menjadi hu, maka kalau kemudian tasrif menjadi huma, hum, ha, huma, hunna, kakuma, kum. Nah, menjadi kum. Kalau kemudian itu hum menjadi kum. Nah, untuk kita mengawali. Tapi kita lanjut dulu ke artinya. Wa ma lakum, dan mengapa kamu sekalian la tuqatiluna, tidak mau berperang. Itu apa namanya, menyesuaikan. Kalau ka pasti tuqatilu. Tapi kalau kum itu tuqatiluna. Itu nanti ya tasrif kembali lagi. Tuqatilu, tuqatilani, tuqatiluna, tuqatilina. Nah, mulai dari yuqatilu dia, yuqatilani dia berdua, yuqatiluna mereka. Kalau tuqatilu kamu, tuqatilani kamu berdua, tuqatiluna kamu semuanya. Nah, ini pertanyaannya langsung kepada eh, orang yang diajak bicara. Namanya mukhatab. Wa ma lakum, dan mengapa kamu sekalian la tuqatiluna, tidak berperang fi sabilillahi, di jalan Allah Ta'ala, wal mustad'afina, dan membela orang-orang yang lemah, minar rijali, baik laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan-perempuan, wal wildani, dan maupun anak-anak. Ini semuanya jamak ya, jamak. Rijal jamak, nisa jamak, wildan jamak. Kalau ditanya rijal mufradnya apa? Rojul. Wajib Juli sudah mulai ini nih. Rojul. Rojulani rijalun. Tapi kalau nisa jamaknya dari, yang tahu hebat berarti. An-nisa mufradnya, kalau rijal satu akar kata. Tapi kalau nisa mufradnya agak jauh. Imro'atun. Satu orang perempuan. Pak dokter ya, kita ngaji sedikit-sedikit sorof ya. Sekarang ini naik kelas kita ini. Jangan tajwid saja. Ini kan imro'atun. Kita akan sering dengar imro'ah itu satu orang perempuan. Imro'atani dua orang perempuan. Tapi jamaknya berubah menjadi nisaun. Ini jarang kalimah kalau kayak gini. Biasanya kalimah itu jamaknya satu akar kata. Tapi ada beberapa kalimah yang jamaknya itu agak keluar dari akar katanya. Imro'atun, imro'atani, nisaun. Bukan imro'atuna. Tapi pakainya nisaun. Artinya perempuan-perempuan. Wal wildani, dan anak-anak. Jamaknya apa wildan? Waladun. Waladani, wildan. Anak-anak. Satu anak namanya walad. Dua anak wildan, mohon waladan. Kemudian jamaknya wildan. Masih satu akar kata. Ini untuk kita memahami seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Kalimah itu hanya ada 3. Ini mohon maaf nih, supaya saya simpulin pengetahuan kita meskipun agak mengawali. Kalimah dalam bahasa Arab itu dalam Indonesia namanya kata, bukan kalimat ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan kalam, lebih banyak. Kalau kalimah kan namanya satu kata, tapi dalam bahasa Arab disebut kalimah. Kalimah itu dimanapun rumusnya hanya ada 3, yaitu isim, fi'il, dan ingat huruf. Makanya udah lupa semua ini. Atau enggak saya jelaskan di mana? Di sini apa di tempat yang lain? Ini tempat lain ya. Isim, fi'il, huruf. Itu pelajaran nahwu yang paling dasar dan Bapak mesti harus tahu ini. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Kalau kita Arab tinggal istilahnya aja. Kalimah isim itu kalimah yang menunjukkan nama atau benda.
Itu namanya kalimat isim. Isim itu kan nama. Nama atau benda. Semua yang menunjuk pada makna nama atau benda namanya kalimat isim. Ingat itu gampang untuk masjid, kemudian nama orang, nama benda, nama tumbuhan, nama ikan, nama semua itu isim. Yang kedua kalimah fi'il. Kalimah fi'il itu kalimah yang menunjukkan arti kerja. Kan kalau enggak nama benda berarti yang kedua kerja. Namanya dalam bahasa Arab kalimah fi'il. Membaca, menulis, belajar, melaksanakan sholat. Sesuatu yang menunjukkan arti kerja namanya fi'il. Gampang kan? Cuma 3 ini di dunia manapun sama. Yang ketiga namanya kalimah huruf. Kalimah huruf itu kalimah untuk menyambung di, ke, apalagi misalnya dari. Kalau di kan fi, dari berarti min, ke berarti ila. Kalau bahasa Arab. Kalimah-kalimah yang menunjuk kepada kata sambung itu namanya kalimah huruf. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami Pak Budiman ya. Coba disebut lagi apa namanya? Oh, udah 3 itu aja. Di dunia manapun cuma 3 itu aja. Dengan cirinya tadi ya, kalau dari sisi arti isim menunjuk kata benda atau nama, fiil menunjuk kata kerja, huruf menunjuk kata sambung. Nah, ini saya tambahkan sedikit saja. Dalam kalimah isim nanti dibagi macam-macam tergantung apa pembagiannya. Setidaknya dalam pembagian bilangan, ini naik sedikit saja. Ini mau masuk ke sini nih. Kalimah isim itu hanya dibagi menjadi 3 kalau dari pendekatan jumlah atau bilangan. Yaitu apa yang disebut dengan isim mufrad, kalimah isim yang menunjukkan kata tunggal atau satu. Kedua isim tasniyah, kalimah yang menunjukkan arti 2. Dan yang ketiga isim jamak, yaitu kalimah yang menunjuk arti 3 lebih. Sampai sejuta, semiliar, setriliun, ya udah jamak itu. Jadi hanya ada 3 itu aja. Maka kalau kita membaca kalimat, oh ini namanya tadi imro'atun, satu orang perempuan. Oh ini rojulun, satu orang laki-laki. Berarti masuk kategori isim apa? Isim mufrad. Kalau nanti rojulani menuju 2 berarti isim tasniyah. Kalau jamak rijal, nisa, wildan berarti isim jamak. Udah mulai sedikit bingung. 3 ini aja. Tadi 3, ini 3. Ngenalin itu aja. Nama kalimah ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim kalau dibagi dalam pendekatan adat, sama dengan, beda sedikit dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu 1 single. Lebih dari 2 namanya plural. Plural. Nggak ada perbedaan Inggris itu kalau 2. Kalau di dalam bahasa Arab ada pembedaannya. Yaitu 1 sendiri disebut mufrad, 2 disebut isim tasniyah, yang ketiga disebut dengan jamak. Kalau bahasa Inggris asal 2 lebih sudah masuk kategori plural. Nah, bedanya dalam bahasa Arab, ini nanti berkonsekuensi dengan tata tertibnya. Misalnya tadi, kalau 1 rojul, kalau 2 rojulani, kalau 3 rijalun. Nah, ini belajar sedikit-sedikit bahasa Arab nih. Insya Allah nyampe sini, kalau satu saat ingat ya, 3-3 aja dulu, ya gampang. Baik. Kita kembali ke makna wal wildani dan maupun anak-anak. Alladzina yang mereka tuh, alladzi, alladzani, alladina. Sama ini alladzi 1 orang mufrad. Alladzani 2 orang tasniyah. Kembali ke kaidah tadi. Alladzina orang-orang yang berarti isim jamak. Nah, betul Pak Aris. Yaquluna yang berucap atau dalam hal ini berdoa. Doanya Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami
min hadhil qaryati, dari negeri ini, al-zalimi, yang zalim, ahluha, para penduduknya. Waj'al, dan berilah atau jadikanlah, lana, kepada kami, min ladungka, dari sisimu, waliyan, pelindung. Waj'al, dan jadikanlah, lana, kepada kami, min ladungka, dari sisimu, nasiran, penolong. Ini doa yang sering dia himbau untuk dibaca saat-saat terjadi kezaliman, baik kepada diri kita maupun kepada masyarakat sekitar kita atas perilaku para penguasa yang zalim atau penduduk-penduduk yang zalim. Ini penting. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Dulu para ulama ini kalau boleh dihafal, silahkan dihafal. Kalau kita merasa dizalimin oleh orang, baca doa ini, konon kezaliman itu akan kembali kepada yang melakukan kezaliman. Nggak usah kita ngumpat-ngumpat, nggak usah kita nyaci-nyaci. Berdoa aja, apalagi nyumpahin malah nggak bagus. Doain aja. Ini doanya. Ya Allah, keluarkanlah kami dari penduduk yang zalim penduduknya. Dan yang pentingnya ini, waj'al lana min ladunka waliyya, jadikan pelindung kepada kami dan jadikan pula kepada kami ini penolong. Maksudnya ya Allah Ta'ala itu sebagai pelindung dan penolongnya. Baik. Ini satu ayat nih, hal yang tersendiri ya maknanya ya. Pendek kata, ayat ke-75 ini menunjukkan betapa perintah peperangan dalam Islam itu sangat lebih ditekankan tatkala sudah terjadi kezaliman di mana-mana. Dan harus ditegakkan jihad fisabilillah ini. Ini dulu pernah dipraktekkan saat penjajah sudah menguasai Indonesia, kita sudah memproklamirkan kemerdekaan, lalu mereka kembali pengen menjajah dan menzalimi masyarakat Indonesia, maka kemudian timbullah resolusi jihad yang mewajibkan umat-umat dan bangsa Indonesia untuk berperang fisabilillah tahun 45-an. Dulu di zaman Nabi juga, kemudian sekarang ini berlaku di Gaza. Ini sudah masuk kayak gini udah lama Gaza. Jadi sebenarnya kewajiban berperang di Gaza itu sesuatu kewajiban yang sudah kena kepada umat Islam. Hanya jamaah sekalian, hanya dalam berperang itu ada etikanya. Saya sebut sedikit aja. Jadi banyak kitab-kitab yang menjelaskan sebenarnya. Peperangan itu nggak boleh langsung ditentukan oleh masing-masing individu. Misalnya, ayo perang-perang, kita serbu aja itu orang Ambon yang misalnya, mohon maaf, mau membunuh orang Muslim. Nggak boleh begitu, nggak. Harus ada keputusan dari pemimpin tertinggi. Dari pemerintah, kalau sekarang ya mesti harus dalam konteks negara ke negara. Pemerintahnya harus menegaskan, ini sudah saatnya kita melawan secara fisik. Peperangan nggak boleh ditentukan oleh individu. Dalam Islam pun harus pimpinan tertinggi. Dalam konteks sekarang ya presiden melalui panglima perangnya misalnya. Yang kedua, berperang itu juga nggak boleh lalu main kita berperang saja. Itu ada adab. Harus dihitung dulu kekuatannya. Kalau kita kelompok sedikit seperti Gaza ini misalnya, dengan segala ininya harusnya menunggu kekuatan yang seimbang atau bahkan lebih baru dilakukan. Kemudian yang ketiga tentu peralatan dan lain sebagainya juga menjadi pertimbangannya. Artinya berperang itu enggak kemudian jangan dimaknai kita seenaknya atas kemauan kita sendiri. Harus mengikuti ketentuan pimpinan tertinggi, baru kemudian kewajiban itu terlaksana. Al-Quran kalau sudah kayak begini, bayangkan sekarang ini, mohon maaf, teringat oleh Gaza, orang-orang perempuan, orang-orang tua sudah tidak ada lagi pembeda. Memang kejahatan orang Yahudi itu sejak dulu kayak gitu. Orang nabi-nabi aja dibunuhin kok. Apalagi kemudian manusia yang lain. Dan prinsipnya mereka itu seperti mungkin kita ketahui. Dia itu kenapa membunuh perempuan? Kenapa membunuh anak-anak? Pikirannya sederhana. Kalau nggak dibunuh, perempuan besok akan melahirkan. Dan mereka yang melahirkan ini besok-besok akan menjadi besar. Begitu anak-anak kena bunuh, anak-anak juga harus dibunuh. Kenapa? Besok dia akan besar, akan memusuhi kita.
Mumpung masih kecil, mumpung masih belum, bunuh aja sekarang. Itu prinsipnya orang Yahudi itu begitu. Beda dengan adabnya Islam. Dilarang keras dalam peperangan, orang-orang perempuan yang tidak ikut perang, anak-anak kecil yang tidak ada hubungannya dengan perang dibunuh. Haram, dilarang dalam Islam. Tapi kalau orang-orang Yahudi yang sekarang dipraktikkan oleh orang-orang Bani Israel, coba nggak ada memang yang tersisa. Dan itu perintah dalam keyakinannya, perang, semuanya habis dihabisin, semuanya dihabisin. Maka jangan heran kalau kemudian nah kalau model kayak begini ini, kewajiban peperangan memang akan lebih luar biasa. Nah, baik, ini panjang ini keterangannya. Alladzina, yang kedua, alladzina orang-orang amanu yang beriman, yuqatiluna mereka berperang fi sabilillahi di jalan Allah. Walladzina dan orang-orang kafaru yang kafir yuqatiluna mereka berperang fi sabilit taghuti di jalan taghut. Faqatilu maka berperanglah maka mereka berperang. Mohon maaf, saya ulangi. Faqatilu maka perangilah olehmu wahai umat Islam gitu, aulia asyaiton, kawan-kawan setan itu. Artinya orang-orang yang berperan di jalan taghut itu adalah kawan setan. Perangilah mereka. Inna kaidasyaitoni, sungguhnya apa namanya? Sesungguhnya tipu daya syaitan karena dha'ifa itu adalah sesuatu yang sangat lemah. Sesuatu yang sangat apa namanya? Rapuh. Ayat ke-67 sebagai penutup dari ayat peperangan ini jamaah sekalian menunjukkan meskipun sama-sama perang, tapi perangnya orang Islam dengan perangnya orang kafir itu berbeda sekali. Dan ini ditegaskan oleh Allah. Kalian wahai umat Islam itu berperang karena Allah Ta'ala. Untuk menegakkan izul Islam al muslimin. Dan harus mengikuti ketentuan-ketentuannya. Kira-kira kayak gitu. Mereka yang berperang dari orang-orang kafir itu tidak lain mereka perang tujuannya hanyalah untuk tauhid. Sesuatu yang memang berlawanan dengan kehendak Allah Ta'ala. Mereka perangnya ngawur, mereka perangnya tidak ada tujuan sedikit pun dari kebaikan. Tapi mereka adalah melakukan kezaliman, kerusakan, dan seterusnya. Karena itu kalau kalian ketemu dengan mereka, perangilah. Jangan lalu kemudian mundur, kira-kira gitu apa namanya makna pesan yang ada. Tetapi tentu karena perang kalian karena Allah, ikutilah ketentuan dan etika dalam peperangan. Hadirin jamaah sekalian, dua ayat ini menambahkan kita sedikit banyak tadi selain makna dan kandungan yang ada secara umum, kita juga belajar sedikit banyak tentang grammar dan nahu sorof. Ini memang sengaja saya mulai sedikit banyak beralih kepada nahu sorof supaya kita agak sedikit banyak memang sudah mempelajari apa alat atau ilmu alat yang menuju kepada pemahaman kita terhadap tafsir-tafsir Al-Quran. Mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.